Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanruana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit eh, mengenai apa sih yang saya dapat dari mata kuliah keamanan sistem informasi selama satu semester ini. Oke, kita langsung saja ya ke presentasinya. Evaluasi keamanan sistem informasi. Oke, keamanan sistem informasi. Definisi dari keamanan informasi menurut Gigi Simons adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki artifisi. Artinya keamanan sistem informasi ini menjaga penipuan atau cheating ya, yang terjadi dalam sebuah sistem yang berbasis, apalagi yang benar-benar berbasis informasi ya, sifatnya krusial. Lalu faktor evaluasi keamanan apa saja sih? Menurut saya sih ada lubang keamanan ya, script hole, terus ada kesalahan konfigurasi, penambahan perangkat baru, hardware atau software. Jadi yang menyebabkan faktor utamanya ada evaluasi keamanan itu salah satunya yaitu lubang keamanan. Jadi ada celah dalam suatu sistem. Terus kemudian ada kesalahan konfigurasi yang di-set oleh usernya sendiri, atau misalnya ada penambahan perangkat baru, itu juga bisa menjadi celah keamanan. Kemudian sumber lubangnya, nah ini di sini kita sebutin nih sumber lubang keamanan itu seperti apa aja sih. Misalnya contoh di sini ada 4 ya yang disebutkan: kesalahan desain atau desain flow, implementasi kurang baik, kesalahan konfigurasi, kesalahan menggunakan program atau sistem. Nah, kita juga harus berhati-hati nih dalam menggunakan sistem atau program, karena itu dapat menyebabkan sumber lubang keamanan ya. Jadi kayak celah keamanan itu bisa terjadi kan kalau misalnya kita salah ngeset konfigurasi dari suatu sistem, salah menggunakan program atau sistem, itu menjadi celah dari keamanan. Lalu pengendalian keamanan sistem informasi. Berkaitan dengan masalah keamanan sistem informasi, diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Nah, di sini yang saya dapat ya, yang saya pahami ada empat kontrol pengamanan sistem informasi, diantaranya kontrol administratif, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kemudian yang ketiga kontrol operasi, yang terakhir ada proteksi fisik terhadap pusat data. Jadi empat kontrol ini menurut saya sangat penting dalam sistem informasi ya, dalam keamanan sistem informasi. Nah, kemudian jenis ancaman apa saja sih yang ada kaitannya dengan informasi? Di sini ada 4 ya, yang menurut saya ada interruption, interception, modification, sama fabrication. Nah, interruption sendiri merupakan perusakan pemotongan jalur komunikasi ya. Jadi informasinya ini dibajak, di gap sama suatu sistem, atau misalnya di situ uh, intinya sih komunikasi informasinya itu nggak nyampe ke penerima. Jadi pemberi informasi itu tidak, informasinya tidak sampai ke penerima informasi. Kemudian ada interception, itu penyadapan data melalui jaringan publik atau wiretyping ya dinamakannya. Jadi intinya di sini informasi yang disampaikan oleh si penyampai informasi ke penerima informasi ya. Di sini ini ada penyadapan, yang warna merah ini berarti ada orang yang menyadap informasi tersebut. Kemudian ada modification, yaitu melakukan perubahan program menyisipkan malicious code. Artinya di sini informasi yang dikirimkan oleh penyampai informasi ini disadap oleh hacker ya, si pengguna cheating tersebut, kemudian memodifikasi informasinya tersebut menjadi sebuah informasi yang salah. Jadi si penerima ini akan menerima informasi yang salah karena sebelumnya sudah dimodifikasi nih oleh si penyadap. Lalu di sini ada fabrication, yaitu menambahkan record ke basis data. Nah, adanya gini, di sini kan penyampai informasi ini belum menyampaikan informasi, tapi si cheating ini ya, yang mengetahui celah informasinya, atau si
cheaternya ini akan menyadap suatu informasi, kemudian akan menambahkan record yang harusnya itu informasi yang nggak perlu disampaikan oleh ke si penerima. Jadi artinya di sini ada, selain pembajakan juga ada perubahan data ya, atau perubahan informasi. Lalu kemudian ada yang namanya pengujian keamanan sistem. Dikarenakan banyaknya hal yang harus dimonitoring, seorang administrator dari sistem informasi membutuhkan namanya automated tools ya, perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu penguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Jadi seorang administrator ini perlu yang namanya alat penguji dalam menguji suatu program atau sistem. Oke. Kemudian untuk sistem yang berbasis Unix, nah ini contohnya ya, untuk sistem yang berbasis Unix ada beberapa tools yang dapat digunakan. Contohnya KUPS ya, Tripwire, Satan, or Sign ya. Terus SBS Scan, Localhost Security Scanner. Biasanya nih yang SBS Scan ini nggak asing ya buat teman-teman yang memahami sistem operasi Linux ya. Ini sering dilakukan sih ketika kita membuat suatu program ketika kita melakukan program yang menggunakan basis OS-nya sistem Linux ya, atau yang lebih terkenal ya sekarang sih Debian ya. Oke, terus untuk sistem yang berbasis Windows ya, ini Windows tahun 95 ke bawah. Ada juga program semacam misalnya program Ballista ya. Nah, ini kalian bisa cek sendiri di secget.com, di situ ada penjelasannya terkait program Ballista. Oke, itu aja sih mungkin yang pemahaman saya terkait keamanan sistem informasi. Selebihnya masih banyak yang saya pelajari. Oke, ada beberapa atau mungkin jenis serangan keamanan sistem informasi ya, akan saya presentasikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.